Semangat pagi para NLPers Indonesia, kembali lagi di channel kami NLP Leadership Indonesia bersama Coach Antonio Sarif. Halo. Ya, yang dimana channel ini banyak membahas mengenai motivasi, inspirasi, baik itu bisnis maupun kader rumah tangga ya, dan pendekatan NLP. Apa itu NLP? Kalian bisa cek di link bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya channel ini ya. Jadi untuk kalian ingin belajar berkembang mengenai NLP, jadikan NLP itu sebagai lifestyle dan sebagainya, kalian bisa cek link di bawah ini. Oke. Ya, selamat siang Coach. Siang. Jadi, tadi pagi, sekarang siang. Ya, kita ngomongnya agak panjang dari pagi Oh sampai iya, siang. iya. Oke. Jadi gini Coach, Ya, gimana? kan beberapa waktu yang lalu pernah nih ada yang datang ke saya gitu ya, kalau dia mau melakukan segala sesuatu itu kayak seperti ada yang menghambat gitu Coach. Oke, melakukan sesuatu maksudnya apa nih? Jadi biar Ya, misalnya gini, dia banyak kan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhannya dia atau keinginan dia untuk melakukan sesuatu. Contohnya misalnya dia kan seorang sales Coach ya. Oh, dia seorang sales. Dia seorang sales. Dia itu pengen melakukan suatu penjualan. Kalau untuk dari gua lihat sih cara dia interaksi juga udah bagus, cara dia pendekatan udah bagus. Cuman masalahnya gini, pada saat dia mau melakukan itu, pada saat mau berangkat itu ya, itu selalu dia seperti 3/4. Jadi misalnya udah mau ketemu orangnya, dia kayak balik mundur lagi gitu Coach. Ya. Nah itu kan kalau dilihat dari secara NLP kan banyak faktor itu ya sebetulnya ya. Kalau menurut Coach Arif gimana itu? Oke. Nah, ini menarik di konsep ini sebenarnya bukan konsepnya NLP, tapi ini konsep teknik lain. Ada konsep yang disebut namanya fearing disease. Fearing disease. Apa itu Coach? Nah, jadi fearing disease tulisannya Victory, E-E-R-I-N-G, fearing disease. Gitu ya. This is gitu ya. This is. Nah, this is ya, bukan fearing disease. Ya? Disease, penyakit. Ya kan. Jadi kalau kita bacakan tulisannya kan ya, this is. Nah, fearing disease itu artinya adalah ketika orang sudah mau merencanakan sesuatu kemudian tidak melakukannya. Jadi misal contoh, dia punya rencana mau telepon customer tapi dia nggak telepon. Atau dia mau prospek customer, sudah rencana, tau-taunya ada aja kegiatan lain yang akhirnya menyebabkan seakan-akan itu pembenaran yang bahwa dia tidak mengerjakan itu. Gitu kan ya. Memang seperti kayak belok sendiri gitu. Dibelokin sendiri, betul. Nah, jadi pendekatannya karena ini adalah tentang NLP dan tentang kehidupan, maka kan saya bahas dari dua sudut nih. Dua sudut. Nah, sudut yang pertama, kalau dari konsepnya fearing disease, dia mengatakan itu ada problem di life force particle. Life force particle, nah, apalagi nih Coach? Nah, menarik bener ini. Life force particle itu adalah istilahnya energi kehidupan. Energi kehidupan. Nah, menurut beberapa penelitian, orang-orang yang tadinya awal-awalnya, jadi gini gambarannya paling sederhananya ya. Jadi ketika kita anggaplah waktu kita di kandungan orang tua kita. Di kandungan orang tua kita, anggaplah energi itu seakan-akan ada angkanya. Seakan-akan ada angkanya. Ya. Walaupun energi pada saat di kandungan. Pada saat dalam kandungan, pada saat dibuahkan dan jadi masuk ke dalam kandungan. Anggaplah, katakanlah kadarnya 2 juta. Partikel. Ini semisal ya. Misal ya, jadi bukan berarti ada alat ukur terus kemudian ada intensi, nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Semisal aja. Misalnya 2 juta partikel. Ketika dari kecil waktu dalam kandungan orang tua bertengkar, berantem dan sebagainya, maka energinya sudah langsung berkurang. Itu masih dalam kandungan, pengaruh. Hati-hati ya buat yang lagi hamil sekarang ya. Jangan bertengkar, setelin musik klasik aja gitu. Nah, betul. Happy aja. Betul. Nah, kemudian ketika dia lahirkan aja ada proses lahirnya, mungkin bisa jadi sungsang, bisa saja normal, bisa saja dia sesar, betul kan? Betul. Jadi akibatnya begitu keluar aja pun sudah kurang lagi partikelnya. Oh gitu? Kurang lagi partikelnya. Nah, ketika dalam perjalanan, ketika masa TK, SD, SMP, ada berantem, dimarahin orang tua, dibully, dan macam-macam, dimarahin guru dan sebagainya, itu mengurangi partikelnya kembali.
Oh, itu termasuk ngurangin self esteem segala macam di situ? Semua. Jadi semua tuh dikurangi. Tetapi, nah ini kan yang jeleknya ya. Yeah. Kalau yang bagusnya saya cuma mau gambaran bahwa kalau orang tersebut disayang, dicintai, dipuji, maka life force partikelnya akan nambah. Oh gitu. Jadi anak yang memang lebih sering dipuji, disayang, memang life force partikelnya banyak. Akan banyak. Ya, jadi kalau orang sering dipuji atau orang tersebut rajin berdoa atau berkaitan rohani, itu partikelnya akan terisi. Tapi sebaliknya, ketika dia ada problem, trauma, masalah, tantangan, maka dia akan langsung negatif. Jadi berkurang. Stres juga pengaruh. Stres tergantung stresnya berkaitan apa. Stresnya berkaitan dengan luka batin atau trauma, dia pasti bisa. Nah, ketika kita bicara mengenai ini ya, maka apa yang terjadi? Menurut beberapa penelitian dari konsepnya ini, dia mengatakan bahwa orang sebelum umur 27 itu bisa saja 26-27 udah habis. Life force particle? Life force partikelnya habis. So, kalau life force particle habis, maka yang terjadi? Hidupnya penuh kesialan, kemudian sakit-sakitan, dan sebagainya. Nah, jadi gambaran yang menarik adalah bagaimana dengan ada orang yang kelihatannya tadi hidupnya nggak bagus, suatu saat dia makin bagus, tapi sampai satu ketika dia dapat bencana, dapat masalah, kemudian dia akhirnya jadi minus. Nah, kalau diperhatikan nih, mungkin Michael sering banget nemuin orang-orang yang dimana kelihatan tadi awalnya bagus-bagus, sampai satu ketika kok kayak begitu ada kejadian kok langsung itu karena life force particle? Life force partikelnya. Jadi artinya life force partikelnya sudah tinggal sedikit. Nah, di dalam konsep hearing disease ini kami mempercayai bahwa kalau orang yang life force partikelnya sudah berkurang, maka otomatis dia tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Jadi satu-satu jalan apa yang harus lakukan? Diisi dulu life force partikelnya. Jadi kayak tadi Toto belok gitu ya, karena mungkin belok, betul. Life force particle nggak ada habis. Jadi artinya itu. Jadi apa yang harus lakukan? Yaitu tadi diisi. Nah, cara yang paling sederhana dari konsep life force particle adalah dengan cara menuliskan 5 atau 10 hal yang dia pernah janji untuk melakukan sesuatu tapi dia belum lakukan. Hal yang simpel sederhana. Beresin lemari. Beresin garasi. Hal simpel aja, nggak usah yang sulit-sulit dulu. Nah, itu sudah akan menaikkan life force partikelnya walaupun sedikit. Jadi dikerjakan itu ya? Dikerjakan. Nah, itu kalau kita bicara dari sudut life force particle. Karena di konsepnya gini kan konsepnya. Jadi misalkan contoh, yang paling sederhana gini. Saya percaya lah, anggaplah saya percaya saya bakal jadi sukses. Saya percaya saya mau beli mobil, mau beli apa, punya impian tinggi. Suatu ketika, anggaplah Michael ini adalah orang yang sudah ada life force partikelnya negatif. Oke. Yang minus ya tadi. Yang ya. mungkin minus atau malah mungkin banyak sedikit gitu loh ya. Jangan nggak sampai minus banget ya. Ada tapi sedikit. Ada sedikit misalnya. Saya kemudian ngomong, Michael, gua punya impian. Impian gua tuh aku pengen beli mobil, beli gini. Terus Michael bilang, nggak mungkin lah. Lu harus nginjek dunia. Nggak make sense. Orang kayak lu tuh nggak mungkin. Nah, walaupun saya mengatakan, enggak lah, omonganmu salah, aku sudah belajar dengan para motivator terkenal, bahwa itu semua bisa, ini yang terjadi. Omongan tadi, perkataan Michael tadi, akan masuk ke life force particle saya, dan akan menutup seluruh life force particle saya. Yang positif itu ditutup negatif ya? Tutup negatif. Ketika saya pulang, kan kata-katanya Michael kan terngiang-ngiang. Iya, jadi kayak ada terus gitu. Ada terus. Dan sebagai informasi, kan perkataan itu sebenarnya sama aja kayak apa ya kalau saya bisa berkata? Perkataan itu adalah mirip seperti perkataan kan energi juga. Kita ngomong kan energi. Betul. Ya kan? Sama. Yang bilang kayak doa, kayak kutuk juga sama. Doa dan kutuk kan juga sama. Nah, jadi pertanyaan menarik adalah ketika dia pulang, dia sudah punya keyakinan bahwa kok kayaknya gitu ya. Nah, kemudian ditambah. Padahal di awal tadi yakin positif. Bener ya. Dia pulang ke rumah atau dia ke kantor ketemu teman-temannya. Teman-teman yang ajak ngobrol dia bete, akhirnya life force particle dia pindah juga ke teman-temannya. Rusak semua. Semua dan particle nular gitu. Nular kayak COVID juga ya. Kayak COVID juga. Dan lucunya life force particle ini bisa menular ke teman-teman yang lain loh. Bahkan ke keluarganya sendiri dan akhirnya menjadi hitam semua secara kelam. Jadi pengaruh gara-gara satu omongan tadi ya. Betul. Nah, jadi sangat dianjurkan apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan pembersihan life force partikelnya. Nah, seperti apa itu? Nah, kalau dari sudut sana, yang ilmu yang satu lagi mengatakan salah satunya tadi
kita pekerjaan-pekerjaan yang belum kita lakukan itu dilakukan dulu.